Gimana saya punya konveksi sendiri, sementara saya nggak punya teman, saya masih ikut orang, itu membatasi. Itu nggak fix, gitu loh. Kalau Anda mau punya konveksi sendiri, bayangkanlah. Bayangkan Anda punya konveksi sendiri, Anda sebagai bosnya, sikap bos itu seperti apa, dan lain sebagainya. Tanpa membatasi caranya dari mana. Tanpa membatasi harus datang dari arah mana. Gitu. Oke, Mas Bimo, ini masih ada hubungan juga dengan Ripen tadi ya. Itu Ripen itu kalau di dalam loa itu seperti apa, Mas? Oke, jadi loa itu Ripen itu sebenarnya kepingan loa yang hilang sebenarnya. Wah, Ripen kepingan loa yang hilang, guys. Catat, guys. Penting nih. Iya, kenapa? Karena di loa itu masih banyak orang yang terjebak di teknis. Ya, di teknis. Gitu. Artinya bagaimana scriptingnya, bagaimana visualisasinya, teknik afirmasi apa yang mau dipakai, bagaimana mendetailkan sebuah goals. Kebanyakan itu terjebak di situ. Padahal kalau teman-teman sudah di Ripen, itu teman-teman kadang gini, sudah nggak butuh teknik afirmasi, baru batin saja, itu bisa kesampaian. Wih, keren. Gitu loh. Bahkan beberapa hal yang harusnya jadi masalah, nggak jadi masalah, diselesaikan dulu. Jadi teman-teman berada di mekanisme kehidupan semesta. Semesta itu sangat mengenali Anda, bahwa Anda memang sudah di posisi penthouse. Jadi ibaratnya gini, penthouse itu ibaratnya di lantai 9 gitu ya. Nah, pelayanan VIP terjadi di lantai 9. Yang di lantai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, atau bahkan basement, yang nggak dapat pelayanan dari semesta. Gitu. Ya. Jadi ketika teman-teman sudah di penthouse, Ripen ini, maka teman-teman sepanjang hari akan mendapatkan pelayanan itu. Ya, termasuk nanti ketika teman-teman ditambah lagi dengan teknik loa, maka akan jauh lebih mudah tercapai. Gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman belajar loa, pastikan emosi-emosi sepanjang hari sudah di level atas. Ketenangan, kedamaian, bahagia, sukacita. Kalau itu yang dijaga sepanjang hari, cek pencapaian loa Anda. Pasti lebih mudah berhasil dibandingkan yang sudah teknik loa, disiplin, pagi nulis, siang nulis, malam nulis, atau membayangkan apa, tapi sepanjang hari masih mengeluh. Ingat, semesta tidak membaca tindakan Anda. Dia membaca vibrasi Anda, getaran Anda. Oke. Gitu. Oke, siap. Wah, ini ilmu keren banget nih, teman-teman. Nih, teman-teman, mumpung kita bahas tentang Ripen dan loa nih ya kan. Kalau ada pertanyaan, langsung tulis di komentar. Di kolom komen langsung tanyakan, teman-teman. Daripada teman-teman ikut kelas yang mahal-mahal, manfaatkan waktu live di sore hari ini untuk nanya soal loa. Teman-teman tahu sendiri kan, kelas-kelas loa itu jutaan, teman-teman. Tapi di sore hari ini, free dari Mas Bimo, tinggal tulis di kolom komen. Nggak perlu bayar, gratis. Tapi kalau teman-teman mau bayar, ya cukup tap-tap layar aja deh. Tap-tap layar aja, share-share ke teman-teman. Udah kita anggap bayaran ya. Gitu aja. Oke, teman-teman. Sambil nunggu pertanyaan teman-teman soal loa dan Ripen, saya mau bacain pertanyaan dari teman-teman di YT lagi nih. Ada dari @sentotail. Oke. Pertanyaannya, mau tanya Mas Bimo, apakah dosa-dosa masa lalu juga ikut mempengaruhi keberhasilan kita dalam melakukan loa yang diajarkan Mas Bimo tadi? Monggo, Mas. Oke. Ya. Jadi dosa-dosa di masa lalu tetap mempengaruhi. Yang penting teman-teman jangan seolah-olah dihantui rasa bersalah. Karena merasa bersalah itu kalau dominan itu kan vibrasi force. Itu nggak baik. Itu, ya. Itu nggak baik. Jadi kalau teman-teman ada dosa, tahu nggak kenapa saya ngasih brandnya itu Ripen?
Enggak. Repent, R-I-P-E-N-T-H, itu kan kependekan dari penthouse. Tapi kalau repent tanpa H, dalam bahasa Inggris itu artinya bertobat. Oh, tobat. Kalau Anda punya kesalahan, jangan mau dibayang-bayangi rasa bersalah dosa di masa lalu. Bukankah Dia Maha Pengasih dan Pengampun dan Penyayang gitu loh. Ya tinggal mendekat kepadanya, minta ampun, bertobat itu artinya apa? Bukan berarti nggak berdosa lagi. Bertobat itu mengupayakan sekuat tenaga, segala daya dan upaya untuk tidak mengulangi dosa yang sama lagi. Jadi kalau Anda dosanya gibah gitu ya, mau bertobat dari gibah, usahakan tidak gibah lagi. Itu namanya baru bertobat. Bukan berarti besoknya itu nggak akan salah lagi, nggak akan dosa lagi. Kita nggak akan pernah jadi suci gitu loh. Saya pun juga ada dosa, ada khilaf gitu. Tetapi kembali lagi, Tuhan punya Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang gitu loh. Manfaatkan itu. Ketika Anda melakukan loa, Anda dibayang-bayangi rasa takut, rasa bersalah, rasa penyesalan di masa lalu, maka Anda sepanjang hari memancarkan vibrasi force. Vibrasi force, rasa kekurangan tidak bisa menarik kelimpahan. Gitu. Jadi bereskan dulu rasa bersalahnya. Ya, walaupun seberapa besar dosanya, itu tidak usah terlalu dipedulikan. Anda datang kepada Sang Maha Pengampun, Penyayang, ya. Lalu jangan sampai dominan di merasa bersalah, naikkan di vibrasi power. Itu. Konsistenkan di situ. Siap. Jadi konsisten di vibrasi power ya, Mas ya. Oke, Mas, ini ada pertanyaan juga nih yang bagus juga, cukup bagus. Karena loa itu kan nggak lari dari afirmasi juga ya kan di ajarannya itu ya. Ini ada dari Maya Ae. Oke. Mas, gimana kalau seperti saya nggak ada teman karena sibuk menjahit punya konveksi orang lain, tapi saya juga pengen punya konveksi sendiri nih Mas, cuma belum bisa, kendala modal. Gimana cara afirmasinya Mas? Ya bayangin aja, afirmasi bisa visualisasi. Jadi gini, ketika teman-teman visualisasi, jangan libatkan logika berpikir. Lampaui dulu 3D saat ini. Karena ketika nggak dilampaui 3D saat ini, maka nanti Anda akan afirmasi atau visualisasi atau scripting berdasarkan database realitas saat ini. Jadi keyakinan Anda nggak bulat. Gimana saya punya konveksi sendiri, sementara saya nggak punya teman, saya masih ikut orang, itu membatasi. Itu nggak fix gitu loh. Kalau Anda mau punya konveksi sendiri, bayangkanlah. Bayangkan Anda punya konveksi sendiri, Anda sebagai bosnya, sikap bos itu seperti apa, dan lain sebagainya. Tanpa membatasi caranya dari mana. Tanpa membatasi harus datang dari arah mana gitu. Gitu ya. Intinya nggak boleh membatasi ya. Nggak, karena Tuhan itu nggak ada batasan ya. Infinity. Dengan tidak membatasi diri berarti kita juga percaya tuh sama namanya Tuhan. Gitu teman-teman ya. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutannya juga nih Mas. Terima kasih Mas Bimo. Ini ada pertanyaan, kalau misalnya lupa afirmasi gara-gara sibuk, itu gimana Mas? Jadi gini, jangan mentuhankan afirmasi. Ya, yang terpenting adalah vibrasi yang dominan sepanjang hari. Anda afirmasinya masih hari kemarin. Anda sibuk kerja, tapi kerja itu kan perilaku ya. Apa yang Anda pancarkan rasanya saat kerja? Hindari kerja ngeluh, hindari kerja cemas, khawatir, takut, mikir cicilan. Jadi konteks keberhasilan loa itu bukan hanya dari sering tidaknya afirmasi. Teman-teman sekali lagi, vibrasi yang dominan sepanjang hari sangat menentukan di loa. Baca lagi buku The Secret, buku loa, kalau ada pembahasan tentang vibrasi yang cuma secuil, sebenarnya itu kuncinya. Di vibrasi itu ya? Iya. Wah, jadi vibrasi itu nyelempit, tapi kuncinya malah. Ya, kan kecuali loa kan ada LOV, Law of Vibration. Oh iya benar. Apa yang Anda pancarkan, itulah yang dikembalikan semesta, gitu. Oke, siap. Nah itu teman-teman ya, ingat kuncinya di vibrasi teman-teman. Nah lanjut ya Mas ya. Ini ada dari @Dharmaraja. Oke, Dharmaraja maksudnya. Untuk mengubah getaran atau pancaran itu gimana caranya Mas? Monggo. Diputuskan.
Diputuskan. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak belajar tuh gimana caranya gitu loh. Termasuk bahagia gitu loh. Kadang orang gimana caranya gitu. Coba putuskan, saya bahagia. Anda akan bahagia kok. Gitu loh. Karena bahagia itu kan ada 2 level kan. Satu bahagia yang karena. Saya bahagia karena, saya bahagia jika. Itu bahagia level bawah. Artinya bahagia karena mendapatkan, karena dampak dari hal di luar diri. Nah, bahagia di level atas itu saya putuskan. Saya putuskan bahagia apapun kondisinya. Gitu loh. Jadi kalau mau mengubah getaran rasa, yang terpenting adalah keputusan. Mau nggak merasa tenang? Mau nggak merasa damai? Ketika keputusannya ke sana, niatnya ke sana, maka semesta akan membantu mengkondisikan Anda untuk di sana. Gitu. Jadi jangan sampai terjebak hanya bagaimana caranya, tapi lebih kepada putuskan. Gitu. Oh gitu ya Mas ya.